Ini semua terlibat dengan preman pensiun. Ya. Semuanya mantan preman atau bukan? Yang real, cerita realnya. Jadi kalau nanya peran Kang Epi Kusnandar terhadap saya untuk di preman pensiun itu besar banget. Hai guys, ketemu lagi sama Mimin. Dengerin malam lagu baru Papi, aku Roy, nonton dia. Lagunya enak loh, galau banget. Aku cinta kamu, salah. Aku benci kamu, salah. Enak kan? Dengerin ya. Oh, jangan lupa nonton video Sipna di YouTube NFT Record. Thank you guys. I love you guys. Sobat RW, Sobat RW, Sobat RW, yuk kita hang out. Mana gating itu Can datang Rodi teh. Caca Kang, sedang di Kang. Sajam leuwih nungguan kumaha ieu teh. Aduh, aku Kang. Sekalian nih Kang ya. Siapa lagi Kang? Nepi mana cenah? Dugi Kang, benar. Assalamualaikum. Salam. Kang, kumaha Kang, sehat? Sehat. Nih lihat teuing tuh nungguan jam sajam leuwih. Ampura Kang, soalnya tadi prepare heula Prepare naon atuh? Prepare pakai baju nu saya atuh kan ketemu Kang Dikdik. Oh nya atuh saya heureuy. Kang Heureuy sehat aduh. Alhamdulillah sehat. Aduh Kang Dikdik. Aduh. Kamana wae ieu teh? Aya Kang aya. Sibukna naon wae ayeuna teh? Sibukna ayeuna di rumah we kan. Di rumah. Di rumah berkarya dan ngurus YouTube. Oh, YouTube. Emang YouTube-nya ini sekarang lagi in-innya nih, lagi mantep sekarang. Wah, Sobat RW. Biasa. Nah, sekarang biasanya kan kalau saya kan hangout ini biasanya ketemu sama musisi-musisi. Ya. Karena Kang Dikdik ini spesial. Ya. Spesial. Pertama kali masuk ke sini. Dan di luar musisi gitu kan. Musisi, ya. Mantap, Kang Dikdik. Nah, ini kan banyak banget yang nitip pertanyaan nih sama saya nih. Nah, ini kan kalian udah lama nih, udah nggak nongol di televisian. Betul. Ya kan? Kemana aja sebenarnya? Nggak nongol-nongol kenapa? Sebenarnya kalau ditanya nggak nongol, sebenarnya sampai sekarang film yang pernah saya bintangi itu film pensiun masih diulang-ulang kan? Oh, masih diulang-ulang. Cuman okay. itu kan syutingnya dulu udah lama. Nah, jadi kalau misalnya nggak nongol, kan nongol. Cuman kalau misalnya masalah syuting, emang nggak syuting lagi. Sekarang saya lagi berkarya sendiri Oh, gitu? Berkarya. Saya nyanyi juga, tapi nyanyinya nggak kayak Kang Ruri. Oh, kan iya, sekarang lagu yang selalu salah itu yang lagu Macet itu. Ya coba kedengar. Ada nih Kang Dikdik nih. Saya cuman sekedar hobi lah. Kadang-kadang ya? rekaman juga lagu, cuman lagu-lagu bercandaan lah gitu, seperti itu. Berarti kan dia bisa nyanyi, nanti mampir ke Ruri Kustik, RW Kustik namanya. Siap. Ini salah ya? Siap. Kang Dikdik. Ini hati bukan tempat pelampiasan. Najan jero masih bisa diteleman. Nih, saya mau tanya lagi sama Kang Dikdik nih. Ini kan kalau masalah Kang Dikdik kan dulu katanya awalnya tuh benar-benar preman. Itu tuh ceritanya gimana sih disebut preman tuh benar preman atau gimana? Jadi kalau masalah preman, saya pernah hidup di jalan. Bukan preman. Kalau jadi saya pernah sempat ngamen. Ngamen tuh di tahun 2000 berapa ya? 2000 sekitar 2000 berapa lah gitu saya lupa. Ngamen di Jakarta di Tanah Abang, naik bis arah jurusan Kampung Melayu. Di bis 916 itu saya ngamen pakai ukulele. Hidup di jalan. Jadi kalau sebelum saya syuting di Preman Pensiun, jadi ketika saya di Preman Pensiun itu ngalamin banget
Jadi kejiwaan banget gitu, bagaimana hidup di jalan tuh, seperti itu. Kok bisa diangkat jadi pemain pensiun tuh gimana? Ikutan casting dulu atau memang ini lingkungan preman pensiun memang teman-teman diambil memang satu circle lah gitu Iya. atau gimana ceritanya? Saya sempat casting sebenarnya. Oh, casting dulu? Casting. Okay. Jadi kebetulan saya waktu itu ada UA di Depok. Kebetulan dia sutradara. Saya jadi kru di situ. Jadi kru sebagai Astrada. Nah di situ ketemu sama Kang Epi Kusnandar yang sekali Kang Mus itu di preman pensiun. Akhirnya saya kontak. Nah ketika saya di Bandung nganggur lagi, saya nganggur di studio rekaman. Kang Epi ngasih kabar ada casting, ikutan iseng-iseng. Di situ saya pernah ketika mau casting tuh saya punya uang 50.000 waktu itu buat foto. Jadi yang antara makan sama foto, saya akhirnya dijadiin buat foto. Oh gitu. Buat casting. Tanya buat makan, tapi jadi karena buat ada foto, casting. Modal ya, masa berjuang dulu. Modal heula gitu Modal heula, betul. Mantap. Nah, terus ada pertanyaan lagi nih. Ini Kang Epi Kusnandar itu seberapa besar peran beliau terhadap Kang Dik? Besar banget. Karena gimana ceritanya tuh? Yang tadi saya bilang, kalau mungkin ini udah jalan dari Allah gitu ya. Kalau saya sebelumnya tidak kenal sama Kang Epi Kusnandar, mungkin saya tidak bakal tahu ada info casting di Bandung waktu itu di Bandung. Jadi kalau nanya peran Kang Epi Kusnandar terhadap saya untuk di preman pensiun itu besar banget. Jadi dia yang menginformasikan bahwa ada casting, sok ikutan. Gitu. Oh jadi punya peran penting juga lah gitu ya, ngasih tahu bahwa di sini ada casting. Betul. Kebetulan waktu itu di GGM yang di sebelah gedung BIP. Jalan dulu tuh gitu. Oke. Casting. Jadi intinya Kang Epi Epi Kusnandar ini memang punya peran penting untuk Kang Dik. Peran penting banget gitu. Tapi sekarang hubungannya masih baik. Kemarin 2 hari yang lalu saya kan kebetulan lagi syuting juga dia di Bandung, saya datang ke sana silaturahmi. Ya. Cuma kan preman pensiun ini kan memang sebenarnya Kang Dik udah punya karakter yang kuat di preman pensiun. Tapi kan sekarang kan udah jalannya beda tuh, maksudnya Kang Dik jalan bukan nggak dipakai lagi, tapi memang tidak bekerja sama lagi. Betul. Itu karena apa, Kang? Karena kebutuhan cerita mungkin. Kebutuhan cerita karena waktu jadi preman pensiun itu ada episode season 1 ada FTP-nya FTP, terus season 2 FTP lagi, season 3 langsung ke layar lebar. Layar lebarnya masuk. Nah, di situ pas di layar lebar saya Dik itu bukan saya, Dik ditusuk sama peran Gobang. Dan saya meninggal. Lanjut ke PP4. Jadi ceritanya itu nyambung dari 1 2 3 layar lebar ke 4. Jadi ketika saya ditusuk di layar lebar, saya nggak bisa ikut di PP4. Harusnya jangan tusuk dulu. Nah itu kalau saya bisa nawar. Saya nawar itu jadi nggak lanjut lagi kalau tusuk. Ya mudah-mudahan apapun itu, mudah-mudahan Kang Dik bisa lebih bisa berkarya lagi. Amin. Bisa lebih memberikan sesuatu yang baik untuk semua kalangan. Betul. Baik musiknya, baik karyanya. Amin. Di channel YouTube, di apapun lah. Betul. Bisa semakin sukses. Amin, Kang Ruli. Amin banget. Terus ini mau tanya lagi nih, Kang. Mau tanya sedikit tentang Kang Dik nih. Mohon maaf, punten pisan ya. Siap. Karena ini semua terlibat dengan preman pensiun. Ya. Semuanya mantan preman atau bukan? Yang real, cerita realnya. Kalau nanya mantan preman tadi, ya. Semuanya? Nggak semua sih. Jadi kebanyakan di situ ada yang kalau saya cerita preman pensiun itu, jadi kan naskahnya dadakan nih tiap hari. Jadi syuting kita kalau syuting hari ini pagi baru dapat naskah. Nah di situ ada pemain yang ketika lagi sutradara tuh kan ini banget, jeli banget. Waktu itu ada salah satu peran juga yang milih dari terminal. Dia lagi mabok, lagi apa, dipilih lagi pemain. Ada. Oh gitu, ada. Ya. Jadi jeli banget, kejelian sutradara memilih peran waktu pas preman 1, 2, 3 itu. Tapi memang nggak semua basicnya dari preman, bukan sebenarnya. Enggak, kayak Kang Epi Kusnandar kan bukan preman, dia teater juga kan. Betul. Memang orang acting dan orang biasa memerankan karakter gitu. Cuman kebanyakan ada yang dari kolektor, bener-bener kolektor yang suka ngambil mobil, ada yang dari ormas. Nah, itu totalitas jadinya. Sesuai peran. Betul. Oke. Terus lanjut cerita masa lalunya ke Kang Dik. Betul. Ini kan pasti banyak banget masa lalu, senang, duka, pahit gitu kan. Dengan pernah juga ditodong sama pisau. Terus ujung-ujungnya jadi sahabat. Betul. Bener nggak? Betul, ya itu.
Luar biasa. Ini dipotong sama Kang Mene nih. Ini tim produksi saya yang paling setia nih. Ini? Iya. Luar biasa. Bukan Setia Band tapi Terima kasih. Republik. Oh, Republik. Bukan juga. Bukan. Rudi Pantogia. Oh, bukan. Sekarang Republik. Nuhun, Kang. Jadi gitu bener. Minum dulu ya? Minum enggak. Jadi udah pernah ditusuk sama pisau. Jadi bener nggak tuh? Sebenarnya Kang Lori bukan ditusuk, bukan emang bener ditodong. Jadi waktu itu sebenarnya ceritanya gini. Waktu saya kerja di daerah Petamburan, di daerah Jakarta, yang dekat ke Tanah Abang. Saya waktu itu tuh sebenarnya lagi kerja waktu itu, kerja di salah satu optik. Mesnya di Petamburan. Ketika kalau mau ke mana-mana saya jalan ke Tanah Abang. Waktu itu saya ngamen, karena saya pikir gini, kalau kerja tiap hari bolak-balik lumayan pakai ongkos, makanya saya beli ukulele gitar kecil. Beli 60.000 waktu itu. Ukulele bukannya drum? Bukan ya? Bukan. Ting-tang. Gitar kecil kan? Oke. Nah, saya beli, saya ngamen. Nah, waktu itu saya libur. Jam 9 pagi saya mau ke daerah Kramat Jati. Itu setelah lebaran tuh, 2 hari setelah lebaran. Nah, sebelum hari itu saya tuh ngedenger anak-anak ada yang ditodong, ada yang diangkot ditodong. Anak-anak saya, jadi maksud itu teman kerja saya. Ada yang lagi jalan ditepet sama 3 orang ke gang. Uangnya, HP-nya, terus dompetnya habis. Hilang. Ngobrol malam, besoknya saya pergi mau ke Kramat Jati. Pas duduk di bis 916 tuh arah Tanah Abang Kampung Melayu. Saya duduk tuh di sebelah kiri, masih inget tuh. Agak belakang lah. Saya duduk. Jam 9 pagi, gini aja. Nggak ngamen, karena saya mau main lihatnya. Datanglah satu orang, duduk di pinggir saya, langsung hati saya tuh agak enak hati. Nih jangan-jangan dia pakai topi, rambutnya panjang belakangnya. Dia seolah kenalan, mau kemana? Langsung saya bikinnya gini. SKSD lah ya? SKSD. Ternyata dia mau minta uang. Ini namanya majek lah gitu lah. Kalau bahasa ini majek, bahasa Sundanya majek gitu. Bahasa Inggris. Majek. Gitu nanya gini kan, saya dari mana lu? Nah, saya ngarang di situ. Ingat, saya ngaku nama Agus. Dari mana? Saya ngaku dari Banten waktu itu. Tinggal di mana? Di Pelni, daerah situ. Kenapa mesti Banten? Karena Banten terkenal dengan kekuatannya. Oh, oke. Karena saya lihat ngegos, saya gos lagi. Banten, saya Agus Banten, tinggal di Pelni belakang Petamburan. Oke. Dia bilang gini, saya bisa aja ngeluarin senjata tajam kata dia. Pisau. Tapi saya nggak mau. Anak-anak saya di Tanah Abang banyak di depan. Kata dia bilang seperti itu. Saya minta uangnya lah buat ini. Pas saya lihat ke kakinya, gemeteran yang sebelah kanan tuh. Wah. Dianya. Wah, masih grogi. Gas lagi saya dibawa balik. Oke. Lu banyak teman di Tanah Abang. Gua juga ngamen di Jatinegara. Gua bilang gitu. Kalau mau adu anak-anak, ayo. Saya bilang gitu. Langsung begitu. Akhirnya, oh gitu bang. Dia bilang gitu. Ya udah tuh, maaf, hati-hati jalan. Dia bilang seperti itu. Jadi nggak jadi. Hebat. Nggak jadi. Strateginya luar biasa. Dia gemeteran kakinya, masih gemeteran lah dibawa balik. Jadi sekarang ngobrolan kita itu ada pesannya. Motivasi buat teman-teman kalau misalkan digos orang, gos lagi. Digos lagi. Jangan takut. Mesti pakai trik. Pakai trik lah, pakai trik benar. Atau jangan pakai truk. jangan. Gigi pakai truk. Nah, terus ini bicara soal musik. Kan ini kan sebenarnya kan karirnya itu kan memang kebanyakan memang acting, berperan gitu ya, memerankan karakter gitu ya. Ya. Terus sekarang juga nyanyi, katanya punya karya. Itu kenapa jadi bikin karya lagu gitu loh? Sebenarnya kalau masalah musik atau lagu itu mah hobi, jadi nggak sengaja. Dulu juga sebelum saya di pensiun tuh saya rekaman. Oh, udah pernah rekaman sebelumnya? Karena kan waktu sebelum saya di pensiun itu kan saya nganggur di situ tuh. Yeah. Jadi saya suka beliin rokok, saya yang beliin tuh. Makan tuh yang mie pakai Indomie, dikaretin pakai dispenser gitu kan. Nah, di situ nyanyi. Yeah. Nyanyinya cuman lagunya lagu Sunda waktu itu. Lagu Sunda karena nggak laku, jadi belum rezekinya. Tapi itu saya jalin terus karena itu hobi saya gitu. Hobi. Jadi kalau misalnya ada orang manggung, orang lagi hajatan, saya kadang-kadang intinya menghibur seperti itu. Jadi bukan tujuan utama gitu. Tapi sekarang bikin karya tapi bikin karya. Oh, oke. Bikin karya itu ya
Karena hobi aja lah gitu. Hobi. Karena hobi aja. Nah, terus sekarang udah diupload lagunya, dirilis atau gimana? Udah, kebetulan saya juga punya akun YouTube itu Dik Channel, satu lagi. Oh, itu terkenal itu. Oh, enggak itu. Makanya saya panggil ke sini. Itu bagus itu. Banyak mengedukasi, ya kan? Ya. Banyak memotivasi Karena teman-teman. pengen karena orang tuh nggak ngelihat orang dari salah satu tokoh itu bukan ketika dia jadi, tapi perjuangan seperti apa. Apakah dia mampu ke tujuan itu apa enggak gitu. Nah, itu yang saya buka ketika di channel saya yang Dik. Tapi ketika kalau musik, saya larinya ke Marmer Music Channel. Marmer Music Channel itu punya Kang Dik juga sendiri pribadi. Oh, gitu. Berdua sama teman. Ada 2 channel. Ada 2 channel. Satunya Dik Channel, yang buat perjuangan hidup lah gitu. Kalau musik saya bawa ke Marmer Music Channel. Berarti musik, kalau flow konten yang tapi lain. masih ada yang lagu-lagu Sunda yang sedih, yang ada satu lagu tuh yang lagu Bapak. Waktu saya bukan bikin sih, saya minta ke teman bikinin lagu ketika saya ditinggalin sama bapak saya. Bapak saya meninggal, tapi lagu Sunda itu. Oh gitu. Lagu Sunda. Itu buat papa itu teh. Untuk kenang-kenangan, jadi bukan untuk apa-apa. Aduh, ini saya sedih ketika ditinggalin seorang bapak yang yang bisa membahagiakan, belum balas budi. Akhirnya saya bikin lagu. Oh gitu. Ini pesan yang bagus. Misalnya ini satu karya yang pasti dari hati kan? Dari hati. Gua nggak belum bahagiain orang tua, jadi karya kan gitu. Mungkin itu. Sobat RW pengen dengar sedikit aja potongan refnya atau songnya atau gimana, coba. Aduh, saya lupa. Coba. Saya lupa asli, lupa. Benar. Ayah dengarkan. Coba. Gening Bapa di angkir kuno kawasan. Aduh, harus buka kamus dulu. Ya udah, kalau gitu lagu Kang Dik yang paling baru aja. Yang paling baru. Jadi sedikit potongan refnya. Kalau lagu tuh ada beberapa lagu yang dulu aku ini seorang preman. Hidup kerjaku selalu di jalan. Jalan dan terminal yang menjadi lahan tempat saya lupa pokoknya itu. Ini baru sedemikian rupa dan sedikit rupa suara Kang Dik, tapi udah keren banget suaranya bro. Enggak itu. Ini bisa bahaya nih kalau gua bisa lewat nih sama Kang Dik. Enggak itu. Aduh, itu mah cuma iseng-iseng. Tapi iseng bingung. Berhadiah. Lagu sendiri bisa lupa gimana itu? Karena saya nggak fokus di situ, Kang. Oh gitu. Kadang-kadang selalu salah gimana? Selalu salah itu keren banget. Aku cinta kamu. Aku cinta kamu salah. Aku benci kamu salah. Asik. Nah, itu keren banget itu. Kenapa tahu? Tahu? Lagu lu sendiri nggak tahu kenapa? Iya, makanya itu. Saya kurang bersyukur ya. Salah niat mungkin. Nanti Kang Dik kan bisa nyanyi. Mampir ke channel Ruri atau RW Kustik. RW Kustik siap. Ya, pasti. Nyanyi ya. Pasti. Musikan, oke? Selalu salah. Selalu salah. Iya. Aku cinta kamu. Salah. Aku benci kamu. Salah. Asik. Aku cinta kamu. Salah. Selalu salah. Salah wae. Salah wae. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, siapa takut? Kang Dik sebagai seorang seniman, ada nggak keinginan yang belum tercapai selama di hidup ini? Yang belum tercapai apa? Banyak lah, banyak sebenarnya. Sebenarnya dari yang hal terkecil aja, dari yang pengen lebih baik tuh, lebih baik dari buat diri sendiri itu belum tercapai. Sebenarnya masih gitu-gitu aja, tapi berusaha untuk lebih baik pasti ada. Lebih baik ada. Kalau tujuan masih banyak lah, yang karena namanya manusia kan, walaupun ini dari segi materi atau apapun itu nggak hilangin lah. Cuman buat sikap atau kepribadian itu masih banyak yang belum saya capai. Masih banyak. Kalau cita-cita atau planning terdekat Kang Dik apa sih yang mau dibuat ke depannya? Saya pengen saya pengen punya sebuah usaha atau apapun itu yang bisa mempekerjakan orang dan bisa menghidupi keluarganya. Wah, luar biasa, mulia sekali. Tepuk tangan dulu. Mana suaranya? Woi sobat, jangan nonton doang kali. Subscribe dulu lah. Lonceng nyalain biar dapat notif dari video-video terbaru gue. Udah buruan, komentar yang banyak. Sikat lah. Nah, sekarang
Saya pengen Kang Didik kasih motivasi buat sobat RW di luar sana. Jadi pesan-pesan Kang Didik apa sih biar kita yang sukses kayak sekarang itu gimana? Kalau lihat sekarang jangan sampai kayak sekarang karena saya belum apa-apa. Ya. Yang penting gini aja, berbagi pengalaman bukan saya menggurui. Jadi Kang Ruli gini, Ya. ketika kita menuju sebuah tujuan, pengen menuju ke sebuah tujuan, itu harus kuat. Jadi kita harus mengalami beberapa kegagalan. Contoh misalnya gini, kita menuju 1A, kalau garis tangan kita harus melewati 5 kegagalan, jangan sampai di 4 kita mundur lagi. Oh, oke. Jadi kalau misalnya 4 mundur lagi, 0 lagi. 0 lagi, betul. Padahal tinggal 1 lagi kegagalan, kita akan sukses. Jadi ketika kita berjuang nih, kita pengen jadi sebuah A, gagal, pas 4 mau gagal, kita capek, mundur, 0 lagi. Tapi karena 1 lagi akan 7. Jadi harus kuat untuk menghadapi sebuah hambatan seperti itu. Itu pesannya Kang Dik. Fokus aja. Fokus, tepuk tangan dulu dong. Nah, Kang Dik, saya tuh sebenarnya gini loh. Saya tuh nggak mau ya setiap orang yang datang ke channel saya tuh nggak dapat sesuatu. Ya. Jadi saya punya sesuatu buat Kang Dik, tapi harus berjuang dulu. Kayak tadi Kang Dik bilang, harus berjuang ya, jangan pantang menyerah. Betul. Saya punya games nih. Ada game. Punya 5 pertanyaan. Jadi Kang Dik kalau bisa jawab 5-5-nya, Kang Dik dapat 1 juta rupiah. Iya. Lumayan yang bensin, Are you ready? Ready. Kamu siap? Siap, dong. Benar. Insya Allah. Minum dulu boleh? Kamu boleh minum. Biar Sok, siap, sok, minum pemirsa. dulu. Sobat RW, doain saya biar dapat 1 juta. Amin. Jadi kalau acting di Preman Pesantren kayak gimana sih actingnya? Kayak gini lah. Kalau marah-marah gitu. Ini kan marah. Saya marah ini. Nah, ini yang seri udah mau banyak tahu. Kalau marah sama gue gimana? Beneran. Kalau jadi preman tuh gimana? Marah sama gue. Disalahin lah gue tuh salahnya. Anak buah nih, atasan. Coba marahnya gimana? Tuh bisa, ayo bisa marah. Oh gitu? Anjing itu serem banget. Oh. Nggak serem. Tuh bisa, guys. Lanjut ya, kita gas aja lah ya. Oke. Kang Didik, udah pernah belajar matematika kan ya? Wah, pernah. Bisa ngitung kan? Bisa, Pasti lah. Bisa. 1.000 tambah 1.000, 2.000. 2.000. Hesei pasti. Curiga hesei, Bang. Pertanyaan pertama. Backsoundnya dong. Bang Uwe, jeng. Oh, pakai jeng. Oke, pertanyaan pertama. Jeng. Oke. 5 kali 10 kali 2 dibagi 20 dikali 0. Sekali lagi. No. Luar biasa. Pinter berarti ente bener asli. Gak salah. Kelihatan dari ininya, visualnya. Iya, Nggak salah. Dia kalau pinter. aku mesti guru saya jadi bodoh ini. Profesor. Kalau segini kan profesor. Ini waduh luar biasa. Dokter Anos. Kosong. Berarti pertanyaan pertama benar dan betul. Benar betul yang kompak dong. Benar ya. Kolaborasi. Pertanyaan kedua, ini teka-teki. Ya. Ada ayam 5 dikali 2. Berapa semuanya? 3. Kok bisa tahu sih? Ya, kali-kali. Wah, aja. Gawat, ini pintar asli. Ini pintar asli nih. Pintar loh, asli loh. Jawaban kedua, benar. Aku itu lu deh, ya Mas. Pertanyaan ketiga. Kan musisi, terus juga berkarya, terus juga acting. Pasti kan kalau pertanyaan ini gampang banget nih. Ini pencipta lagu. Siapa nama pencipta lagu Ibu Kita Kartini? Ada apa nama ampun nama. Sejarah. Nah, cuma saya juga udah diajarin kan. Ibu Kita Kartini. Iya, Ibu Kita Kartini. Coba nyanyi dulu. Ibu Kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ciptanya siapa? Ciptaan siapa tuh? Ibu Kita Kartini, putri sejati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
9, 10. Mending Mau diulang lagi nggak? mending Cok. enggak. Ibu kita Kartini siapa Tetap nggak bakalan tahu. Hah? Tetap nggak bakalan tahu. Karena saya nggak Jawabannya mau tahu adalah itu. WR Supratma. Apa? Gak sama jauh. Nggak keluar kita. Pertanyaan keempat. Ya, tebak lirik. Kata kamu cintaku berlebihan. Cemburuku tak beralasan. Bagaikan burung dalam sangkar. Maafan aku sayang. Itu siapa? Aku takut. Aku takut. Ruli Wantogia. Salah penciptanya. Udah saya udah ya tuh. Oh. Aduh, sayang salah satu dia. Tenang, Lalu kalau bener bentar lagi 1000 nya buat bensin lumayan. Kalau sejarah mah aduh, saya mah ampun itu mah sejarah mah. Pertanyaan nomor 5. Jawab cerita. Jawab cerita. Anda harus melewati gang karena di sana harus melewatkan pacar Anda. Masalahnya di tengah gang ada 5 ekor singa. Pertanyaannya, bagaimana caranya Anda melewati gang tersebut? Ada singa 5. Nah, diulangi lagi ya, lagi ya. Anda harus melewati gang karena di sana harus menyelamatkan pacar Anda atau menyelamatkan istri lah ya. Masalahnya di tengah gang ada 5 ekor singa. Pertanyaannya, bagaimana caranya Anda melewati gang tersebut? Lewat samping. Hah? Lewat sisi weh, lewat sisi. Karena kan di tengah. Itu kan singanya di tengah tuh. Lewat sisi weh gitu tuh. Kan di gang rumah. Oh di gangnya. Ada Eta gangna ada 5 ekor singa. Ada nama RT-nya siapa RT-nya? Ada RW-nya. Biasanya kalau ada RT-nya saya kalau kenal sama saya itu bisa hilang gitu ya. Bisa lewat lah ya, aman ya. RT RW tolong nih ama singa ya. Gitu aman. Taluk lah pokoknya Taluk ya. taluk. Lewat aja tuh udah enggak ada masalah. Nah, Ekornya unggul, Pan. 3 ekor singa. Aduh. Sobat RW luar yang biasa. berbahagia dan bermakna. Kang Dik, terima kasih. Sama-sama, udah Kang Rory. rencana saya. Terima kasih waktunya. Terima kasih semua kita di sini semuanya bahagia dengan kehadiran Kang Dik. Ya. Sukses Seperti- buat sobat RW. Ya. Dan buat teman-teman, terima kasih banyak udah subscribe channel saya Ruli Wantogia. Tuh. Hangout bersama Kang Dik preman pensiun. Iya. Seperti biasa, hari ini berbeda dengan hari esok. Jadilah apa yang kamu mau. Gua Ruli Wantogia. Dik preman pensiun. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Terima kasih. Sobat RW,